Saudara jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersama-sama beribadah dan akan merayakan sakramen perjamuan kudus yang pertama di tahun yang baru, tahun 2021. Marilah bersama-sama kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan mendasarkan ibadah kita dalam pengakuan iman bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara disilahkan duduk. Kita bersama-sama memahami bahwa firman Allah, mengalami firman Allah dan melakukan kehendak-Nya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Selaku pengikut Yesus, saudara-saudara kita semua dipanggil untuk menyaksikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itulah kita membutuhkan kekuatan, pimpinan, dan tuntunan kehendak Tuhan. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunanku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tolong ya Tuhan Ku yang lemah. Segala kuasa di tangan-Mu, jamahlah aku, sembuhkanlah. Saudara-saudara, marilah bersama-sama kita menaikkan doa pengakuan dosa. Tuhan Yesus, kami datang di tahun yang baru ini di hadapan meja perjamuan kudus yang juga Engkau telah sediakan. Kami bersama-sama beribadah, menyadari diri tahun memang telah berubah, tapi sepanjang beberapa hari, beberapa minggu di bulan pertama yang kami jalani ini, dalam urusan memberlakukan kehendak-Mu, kami menyadari ternyata kami belum memiliki kebaruan, terselip masih dalam kehidupan kami berbagai macam dosa melalui tutur kata, perbuatan kami, sikap dan perilaku kami. Kami datang untuk memohon belas kasihan-Mu ya Yesus, dan biarlah tahun yang baru sungguh menolong kami untuk menjadikannya sebagai momentum dan kesempatan kami membaharui diri, agar kami makin dapat menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak-Mu. Untuk hal-hal yang terjadi dalam hidup kami, baik secara pribadi, sebagai keluarga, maupun sebagai jemaat-Mu di tengah masyarakat, bangsa dan negara Indonesia, bahkan di tengah kehidupan di bumi ini. Untuk segala sesuatu yang terjadi, yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, kami datang untuk memohon ampunilah kami ya Yesus, dan biarlah belas kasihan dalam darah-Mu yang kudus membasuh kami dari segala dosa kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersama berdoa. Amin. Saudara-saudara, jemaat Tuhan, marilah bersama-sama dengan penuh syukur kita berdiri dan menyambut berita anugerah yang disampaikan Tuhan kepada kita sekalian. Sebagaimana tertulis dalam surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, pasal 6 ayat yang ke-20. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20, sabda anugerah Tuhan menyatakan demikian. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai buat kita sekalian. Salam damai, salam damai, salam damai Kristus besertamu. Kita menyerahkan kepada musuhnya pelita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seteru. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyah, binasa dunia, kekallah firman Allah selama-lamanya. Saudara-saudara, disilahkan duduk kembali. Marilah sekarang kita mempersiapkan diri untuk menerima firman Tuhan. Kita datang dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh bersama-sama di tengah ibadah kami ini, menerima kesempatan untuk kami terhubung dengan Tuhan dalam dan melalui sabda kudus, sabda yang penuh kuasa, firman-Mu. Kami rindu Roh Kudus yang telah Tuhan karuniakan bertahta atas diri kami masing-masing.
Roh Kudus bertahta dalam persekutuan dan keterhubungan kami saat ini. Roh Kudus bertahta atas diri hamba-Mu. Roh Kudus pula yang bertahta di atas seluruh pemberitaan firman yang Tuhan perkenankan untuk bersama-sama kami nikmati. Kami siap sekarang, berfirmanlah, ya Kristus Tuhan, tuntunlah kami dan berkatilah kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan berdasarkan salah satu bacaan dalam daftar leksionari, bacaan firman Tuhan yang digunakan oleh gereja-gereja secara ekumenis. Dan kita akan membaca pada bagian bacaan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes. Kita akan membaca Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-51. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai dengan ayat 51. Demikian saudara-saudara Injil Tuhan Yesus Kristus. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Saudara-saudara, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan pada hari ini itu berada dalam konteks pemanggilan murid-murid Yesus yang pertama. Saudara-saudara, dari narasi atau kisah peristiwa pemanggilan murid-murid yang pertama ini,
kita diajak untuk belajar hal yang amat penting dalam rangka mengikut Yesus Kristus. Dalam rumusan tema kita 3M, memahami, mengalami, melakukan. Ada intisari, ada ciri utama dari hal mengikut Yesus. Paketnya adalah memahami, mengalami, dan melakukan. Kita melihat saudara-saudara dalam kesaksian Yohanes, Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dua kata penting dan sangat menarik menurut saya. Come see. Come and see. Mari lihatlah. Ini menarik. Saudara-saudara, dikatakan tadi keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Lalu Yesus bertemu dengan Filipus dan berkata, "Ikutlah aku." Ini rumusan yang mirip saudara-saudara dalam kisah-kisah pemanggilan para murid. Sebelum pemanggilan Filipus, ada murid-murid lain yang juga dipanggil. Kalau saudara-saudara melihat dalam ayat 39, di sana Yesus berkata kepada mereka, ini ada para murid yang lain ya. Di sana Yesus mengatakan demikian, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Sama, marilah kamu akan melihatnya. Ya. Mari, lihatlah. Saudara-saudara boleh buka dalam kisah dan narasi pemanggilan para murid, maka selalu formulasinya adalah mari, lihatlah. Mari, ikutlah. Bagi saya ini sesuatu yang amat khas dalam kerangka pemanggilan para murid. Dalam kerangka mengikut Tuhan Yesus Kristus. Nah, dikisahkan dalam bacaan kita, setelah Filipus itu dipanggil, ikutlah aku, maka dikatakan Filipus mengikut Yesus. Lalu dia bertemu dengan seorang yang bernama Natanael. Kalau menurut catatan Injil yang lain dikatakan Natanael itu berasal dari Kana. Nah, saudara-saudara, Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, tentu dengan kegembiraan, tentu dengan ketakjuban, kira-kira saya membayangkan itu, setelah Filipus bertemu, mengikut, dan mengalami Yesus. Mari ikutlah. Nah, saudara, di sana ia dengan bangga mengatakan kepada Natanael, Filipus berkata kepada Natanael, "Aku telah menemukan dia." Ini ada sosok, ada figur yang rupa-rupanya dicari-cari selama ini. Sudah banyak berita tentangnya, nubuat para nabi, berita-berita yang disampaikan, dan selama ini rupanya Filipus merindukannya. Dan ia berkata kepada Natanael, "Aku menemukan dia." Yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Saudara-saudara, di tengah kegembiraan dan kekaguman itu, Filipus menyampaikannya kepada Natanael. Tapi apa respon Natanael? Natanael itu berkata, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Saudara bayangkan, saya coba membayangkan bagaimana perasaan Filipus saat itu. Lagi senang, gembira, apa yang dicari-cari selama ini, berita yang didengar sekian lama, itu sudah mendapatkan jawabannya, ketemu bahkan. Tapi ternyata Natanael, di mana Filipus bersaksi kepadanya, itu mengatakan, mungkinkah yang baik itu datang dari Nazaret? Saudara-saudara, rupa-rupanya memang kalau kita baca dalam beberapa referensi, ada indikasi
Nazaret itu adalah sebuah kota, sebuah tempat yang rupanya dalam kedudukan agak lebih rendah atau memang direndahkan ketimbang tempat-tempat yang lain, bahkan dibandingkan dengan Kana, tempat asal dari Natanael. Lebih lagi, rupanya di dalam catatan dikatakan bahwa ya antara Kana dan Nazaret itu enggak akur-akur banget. Ya mungkin kalau dalam kekinian sederhananya kita membayangkan begini, ya dua desa gitu ya. Ya dekat sebetulnya, enggak terlalu jauh, berdekatan, tapi bersaing dan saling merendahkan. Nah, situasi itulah yang mungkin bisa menolong kita untuk menggambarkan kenapa Natanael itu begitu merendahkan ketika mendengar asal Yesus itu dari Nazaret. Mungkinkah sesuatu yang baik itu datang dari Nazaret? Lagi-lagi saya coba membayangkan dan saya ingin mengajak saudara-saudara membayangkan ya. Filipus jelas ia telah mendapatkan konfirmasi seperti yang dibilang oleh Musa dalam Tauratnya, seperti yang dikatakan oleh para nabi, itu benar dan itu telah kutemukan dalam Yesus ini. Kan tadi ia mendapatkan sebuah konfirmasi bukan semata-mata karena pemberitaan Musa, apa yang dikatakan Musa, pemberitaan para nabi, sudah ia pahami. Ia memahaminya. Nah sekarang ia sudah mendapatkan sebuah kesempatan mengalami Yesus berkata, mari ikutlah aku. Dan ia mengikut Yesus. Ia mengalaminya. Apa yang selama ini menjadi pengetahuan itu sudah terjemahkan dengan dan melalui perjumpaan kebersamaannya dengan Yesus. Wah, itu sebuah pengalaman yang pasti membuat Filipus sangat luar biasa. Betul ini ya. Yesus sangat luar biasa. Seperti yang dikatakan Musa, bahkan dikatakan oleh para nabi. Tapi sekarang, ia bersaksi kepada Natanael dan Natanael mengatakan, apa ya ada sesuatu yang baik itu datang dari Nazaret. Yesus yang sedemikian rupa ditemukan, dipuja itu, ya direndahkan oleh Natanael. Kira-kira begitu. Apa reaksi Filipus? Nah ini yang menarik. Bayangkan begini saudara-saudara, kalau ada orang saat ini di mana kita tahu tentang Yesus, di mana kita telah memahami siapa Yesus. Dalam khotbah Natal saya mengatakan, Yesus itu Yesua, Sang Penyelamat. Alkitab memang memberitakan bahwa Dia datang sebagai Juru Selamat. Ia juga bernama Immanuel, Allah yang menyertai kita. Nah, saya lalu menemukan seperti apa penyertaan yang dinyatakan itu. Ada 3 kata penting. Sekali lagi mirip dengan tema kita, 3M juga gitu ya. Kalau dalam bahasa Latinnya itu 3O. Immanuel itu adalah Allah yang maha kuasa. Immanuel itu adalah Allah yang maha tahu. Dan yang ketiga, Immanuel itu adalah Allah yang maha hadir. Dalam kata Latin yang populer dikatakan Allah yang omnipoten, Allah yang omniscience, Allah yang omnipresent, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu, Allah yang maha hadir. Setelah saya membayangkan bahwa Filipus itu telah mendapati kebenaran itu. Di dalam pengalamannya bersama-sama dengan Yesus ketika Yesus berkata, ikutlah aku, ia menemukan bahwa dalam diri Yesus memang Allah yang maha kuasa itu nyata. Dalam diri Yesus Allah yang maha tahu itu nyata. Tetapi juga dalam diri Yesus Allah yang maha hadir
itu nyata. Itulah Immanuel. Kalau dalam bahasa Mazmur 139 yang sebenarnya juga menjadi daftar bacaan ya. Kalau kita ibadah onsite itu ada empat bacaan. Nah, salah satunya Mazmur tanggapan itu Mazmur 139. Allah yang mengurung aku, kalau aku mendaki ke langit engkau tahu. Tapi kalau aku turun ke liang orang mati pun engkau di sana, kata pemazmur. Itu untuk menggambarkan Allah Immanuel, Allah yang menyertai, Allah yang maha kuasa yang turun ke bumi, Allah yang maha tahu apapun yang sedang kita alami. Tetapi sekaligus juga Allah yang demikian itu adalah Allah yang maha hadir. Ia bukan Allah yang absen. Ia Allah yang hadir di dalam kehidupan kita, dalam segala keadaan kita. Filipus telah menemukan itu dan ia membagikannya kepada Natanael. Tapi boro-boro Natanael itu mau mendengarkan, ia malah berkata, apa ya ada sesuatu yang baik itu datang dari Nazaret. Waduh, berat sekali. Bayangkan kalau kita yang mengalami, ada orang yang meremehkan, ada orang yang merendahkan, bahkan orang yang menghina Yesus yang kita junjung tinggi itu. Saudara, mungkin kita nggak bisa tahan mulut kita. Kita akan segera memberi jawab, kita akan segera melakukan diskusi, dan kita akan menyampaikan seluruh argumentasi yang bisa kita nyatakan. Debatlah kira-kira, lebih dari diskusi, nggak mau kalah. Kira-kira kalau bahasa Surabayaan, cok macam-macam ya, menghina junjunganku. Mungkin kita akan debat-debatan di situ. Nah, sampai di sini saya mau mengajak saudara-saudara untuk menyadari bersama-sama. Dalam kisah pemanggilan murid-murid Yesus, ini ada hal yang menarik saudara-saudara, nanti kita temukan juga dalam diri Natanael. Ya. Tidak pernah ada kesaksian Alkitab yang menceritakan bahwa orang kalah berdebat, orang kalah berargumentasi, lalu kemudian ikut Yesus. Itu malah enggak ada. Yang terjadi adalah, nah ini yang menarik, Filipus juga begitu. Dia tidak mengalokasikan waktunya untuk berdebat dengan Natanael. Dia tidak mencurahkan tenaganya dan energinya untuk berdebat mati-matian dengan Natanael. Membahas tentang Nazaret dan membahas tentang Yesus. Enggak. Dia tidak menggunakan itu. Tapi di dalam bacaan kita dikatakan demikian. Kata Filipus kepadanya. Ini Filipus ini enggak membantah apapun, enggak debat-debatan, enggak debat kusir dengan Natanael, tapi ia mengatakan kepada Natanael begini ya. Kata Filipus kepadanya ayat 47. Mari dan lihatlah. Saudara lihat di sini ya. Mari dan lihatlah. Come and see. Ya. Mari dan lihatlah. Apa yang Filipus mau katakan? Memang soal bagaimana kita mengikut Yesus. Soal bagaimana kita hidup di dalam Yesus Kristus. Itu adalah soal come and see. Datang, lihatlah, ikutilah, alamilah. Maka kalau itu terjadi, itu akan memberi dampak yang sangat besar di dalam kehidupan ini. Ada perubahan-perubahan yang sangat luar biasa. Itu sebabnya setiap kali kita berbicara tentang kehidupan dalam kerangka mengikut Yesus, ia tidak pernah berbicara dalam batasan pengetahuan dan pemahaman saja. Itu diperlukan. Pengetahuan diperlukan, pemahaman diperlukan, pengertian diperlukan. Tapi itu saja tidak cukup. Filipus ingin membagikan sesungguhnya kepada Natanael, benar, gak apa-apa kamu berkata, apakah ada sesuatu yang baik yang datang dari Nazaret? Oke. Kalau kamu mau buktinya, mari datanglah, ikutlah. Milikilah pengalaman-pengalaman atas Tuhan yang Maha Kuasa itu. Milikilah pengalaman tentang kemahakuasaannya. Milikilah pengalaman tentang kemahatauannya. Milikilah pengalaman tentang kemahadirannya.
Milikilah pengalaman bahwa Dia adalah Immanuel yang tidak pernah absen. Dia hadir dalam kehidupan kita. Terus saudara-saudara mengingat tentang khotbah di ibadah malam Natal, maka di sana saya mengatakan bahwa Dia berjalan di depan kita. Dia memimpin kita. Dia yang membuka jalan untuk kita. Tetapi bukan hanya itu, Dia menemani kita, menyertai kita. Allah tidak pernah membiarkan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ulangan 31 ayat yang ke-8. Saudara-saudara, Filipus mau mengatakan itu Allah yang kutemukan dalam Yesus. Kalau engkau mengatakan apakah ada sesuatu yang baik datang dari Nazaret, apakah ada sesuatu yang baik datang dari Yesus, itu kalau mau to the point gitu ya. Mari datang dan ikutlah, alamilah. Ini yang dikatakan oleh Filipus kepada Natanael. Mari dan lihatlah, kecaplah betapa baiknya Tuhan itu. Saudara-saudara, lalu Natanael itu mengikuti apa yang Filipus katakan. Ia datang kepada Yesus. Maka ketika Yesus melihat Natanael datang kepadanya, ia pun berkata tentang Natanael. Jadi Yesus melihat Natanael datang, lalu ia berkata tentang Natanael. Lihat, kata Yesus kepada Natanael, juga tentu kepada Filipus ya. Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. What? Gitu kira-kira ya. Natanael berkata, "Lu, bagaimana engkau mengenal aku?" Ketakjuban. Allah Maha Kuasa, Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Hadir. Itu yang mau dikatakan, dipersaksikan. Bagaimana engkau tahu tentang aku? Lalu Yesus berkata, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Lu kapan? Ya, Dia Allah yang Maha Tahu. Kapan itu terjadinya? Bingung kira-kira Natanael ini. Tapi itu yang Yesus katakan. Aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Dan itu benar. Itu diakui oleh Natanael. Iya benar. Ya. Saudara-saudara, orang-orang pada zaman itu, termasuk Natanael, memang biasa menggunakan pohon ara. Jadi orang-orang biasa berteduh. Ya, ini pohon ara kan pohon yang besar. Saya pernah menunjukkan gambarnya. Saudara juga bisa lihat di internet, banyak sekali. Ada juga pohon ara yang diyakini sebagai pohon tempat di mana Sakeus waktu itu mau melihat Yesus dan memanjatnya, pohon yang tinggi. Dan daunnya itu menjuntai sedemikian rupa, seperti payung. Karena itu banyak orang pergi ke sana lalu berteduh dan melakukan refleksi, melakukan perenungan. Dan Yesus berkata, aku melihatmu begitu. Natanael memang habis melakukan sebuah perenungan rupa-rupanya di bawah pohon ara tersebut. Rupanya salah satu bahan perenungannya juga adalah apa yang ditemukan oleh Filipus itu. Tapi ia masih merenungkan dalam tataran pengetahuan, berita dan apa yang disampaikan para nabi, itulah yang direnungkan. Ia memahaminya. Tapi sekarang ia mendapati, ia bertemu dengan Yesus dan ia memiliki pengalaman sekarang. Karena apa? Filipus berkata, mari lihatlah, mari datanglah, mari alamilah. Dan ini menjadi sebuah pesan yang sangat penting selagi kita masih menjalani awal tahun 2021. Saudara, di tengah situasi kekinian kita yang begitu sulit, begitu berat diakui oleh seluruh dunia karena pandemi ini. Sangat diperlukan untuk kita menjadi umat Tuhan yang bukan hanya berbekal, sekali lagi, yang bukan hanya berbekal pengetahuan tentang Tuhan, yang bukan hanya berbekal pemahaman tentang Tuhan. Kita butuh untuk membuka kembali seluruh pengalaman kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Dan kita butuh untuk datang dan melihat
Mari datang dan melihat. Karena itu saya mau mengatakan begini saudara-saudara. Di tengah ibadah-ibadah masih dilakukan secara online. Saudara beribadah di rumah. Nanti saudara akan mengikuti perjamuan kudus juga masih di rumah. Dari rumah. Dalam keterhubungan. Menggunakan sarana teknologi. Saya ingin mengajak. Mari selamilah. Jangan jadikan karena ibadah itu dilakukan di rumah, perjamuan kudus itu dilakukan di rumah, itu seolah-olah menjadi formalitas, begitu-begitu saja. Mungkin sambil beribadah, bisa tinggal sana, tinggal sini, nanti lagi. Mari hayati, seperti kita berada di gedung gereja, bersama-sama kita mengalami Yesus yang hadir, bersama-sama kita mengalami karya-karya kasih-Nya, yang tak berkesudahan di dalam kehidupan ini. Siapkan diri baik-baik, jangan join terlambat. Siapkan diri baik-baik, siapkan hati dengan baik. Supaya apa? Supaya kita tidak hanya mendapatkan bekal berupa pengetahuan dan pemahaman. Itu saja tidak cukup dalam rangka kita menjalani kehidupan saat ini di tengah kekinian kita. Kita membutuhkan pengalaman bersama-sama dengan Tuhan. Dan rasakan pengalaman itu. Ibadah yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Ibadah yang menghubungkan kita dengan saudara-saudara kita seiman. Bahkan di seluruh dunia. Sekalipun kita tidak bertemu secara fisik. Tetapi kita terhubung. Karena kasih Tuhan yang mempersekutukan. Kasih Tuhan yang mempersatukan. Kasih Tuhan yang mengikat kita sebagai keluarga besar jemaat Tuhan. Mari lihatlah. Kata Filipus kepada Natanael. Itu juga yang saya mau katakan kepada saudara-saudara sekalian. Mari, lihatlah, kecap dan rasakanlah Yesus. Pengalaman itu sangat kita perlukan. Supaya kita punya bekal yang cukup dalam rangka menjalani kehidupan ini. Dan selanjutnya, berdasarkan pemahaman kita, berdasarkan pengalaman kita boleh melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan ini sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saya berharap perjamuan kudus yang kita rayakan di awal tahun 2021 ini menolong kita untuk kembali diingatkan Yesus memberi diri, mencurahkan darahnya, memecahkan tubuhnya. Supaya apa? Supaya kita merasakannya. Kecaplah dan lihatlah. Roti dipecah-pecahkan, lalu kita makan, kita kecap. Supaya dengan mengecapnya, kita merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita meminumnya, supaya dengan meminumnya kita merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini. Memahami, mengalami, dan melakukan adalah ciri utama dari keberadaan kita selaku pengikut Yesus. Karena itu mari bergerak dari apa yang kita ketahui. Pandemi ini menjadi sebuah momentum yang menolong kita untuk menjadikannya sebagai sebuah kesempatan untuk kita mengalami apa yang selama ini kita pahami bersama. Bila saudara-saudara saya memahami kita mempunyai Allah Immanuel, mari sekarang kita rasakan betul bahwa Ia datang dan menyertai kita dalam kehidupan yang kita jalani. Selamat menikmati perjamuan kudus, selamat mengalami Tuhan, supaya dengan demikian kita dikuatkan untuk tetap melakukan dan menyatakan kehidupan seperti yang Tuhan kehendaki. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan bangkit berdiri, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, sekarang marilah bersama-sama kita menyatukan hati untuk menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman yang telah Tuhan nyatakan buat kami. Berdoa sekali lagi memohon Roh Kudus menyempurnakan firman yang kami terima, agar kami boleh sungguh menikmati kekayaan, hikmat, dan kuasa firman yang membuat kami dapat mempunyai pemahaman yang benar tentang Tuhan, memiliki pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan, dan dimampukan untuk melakukan segala sesuatu dalam kehidupan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami percayakan seluruh penyempurnaan firman Tuhan untuk kami dalam Dikau, ya Roh Kudus. Bersatu hati saat ini kami bersama-sama berdoa untuk saudara-saudara kami yang di tengah situasi yang sedang berlangsung saat ini mengalami kesulitan untuk dapat memahami Tuhan, mengalami kesulitan untuk mendapati pengalaman atas karya-karya Tuhan, dan mengalami kesulitan untuk melakukan segala sesuatu dalam terang firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan menolong saudara-saudara kami, Tuhan menjangkau saudara-saudara kami di dalam segala keberadaannya, dan biarlah kasih-Mu yang besar sungguh membuat saudara-saudara kami kembali untuk dapat memahami Tuhan, merasakan pengalaman cinta Tuhan, dan melakukan apapun sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa saat ini untuk saudara-saudara kami yang kehilangan pengharapan, dan karena itu menjalani kehidupan ini begitu saja, abai pada apa yang seharusnya diperhatikan dan diberlakukan karena hilangnya pengharapan, termasuk saudara-saudara yang kehilangan pengharapan untuk teratasinya situasi pandemi ini, yang membuat mereka menjalani kehidupan semaunya, seenaknya. Tuhan, kami berdoa, kasihanilah mereka, jangkaulah mereka. Biarlah banyak saudara, pemerintah, bahkan kami boleh dipakai untuk terus menolong saudara-saudara kami yang telah kehilangan pengharapan untuk kembali dalam pengharapan, karena sesungguhnya pengharapan itu datang dari Tuhan yang mengasihi kami. Engkaulah pengharapan yang membuat kehidupan kami menjadi kuat dan aman, sebab pengharapan itu jangkar yang kuat dalam kehidupan ini. Kami berdoa Tuhan kuatkan kami untuk tetap memelihara pengharapan untuk situasi yang semakin baik dalam kehidupan ini, bahkan teratasinya pandemi. Kami doakan untuk upaya-upaya segala bangsa, upaya pemerintah kami Indonesia dalam rangka mengelola situasi pandemi, agar kami boleh bersama-sama melaluinya dengan baik dan selamat. Tuhan memberkati seluruh upaya yang dilakukan. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa-bangsa di dunia ini yang juga tengah berjuang untuk dapat menata kehidupan di situasi pandemi. Tuhan menolong agar seluruh bangsa juga boleh menatanya dengan baik, dan menolong kami bersama-sama untuk dapat
melewati situasi ini dan kami bersama-sama selamat. Kami berdoa untuk saudara-saudara yang berduka karena kehilangan saudara yang terpapar virus COVID-19. Hiburkanlah mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara yang sedang sakit dalam kelemahan tubuh karena terpapar virus COVID-19. Jamahlah saudara-saudara kami. Kuatkanlah saudara-saudara kami. Pakailah tenaga-tenaga kesehatan untuk menghadirkan berkat bagi saudara-saudara yang tengah berjuang untuk sembuh dari sakitnya. Kami doakan untuk seluruh tenaga kesehatan yang terus berjuang memberi diri untuk menyatakan kebaikan, kasih, dan pertolongan Tuhan. Lindungilah para tenaga kesehatan dan tolonglah mereka. Kami percayakan diri kami, semua orang yang bersama dengan kami, segala bangsa yang tengah berjuang di tengah situasi pandemi ini, kami percayakan dalam pengasihan-Mu ya Kristus Tuhan. Engkau yang memberi diri untuk kami semua, untuk segala bangsa. Engkau yang hadir untuk menjadi juru selamat. Kami percayakan diri kami dan semua orang hanya di dalam nama Kristus Sang Juru Syafaat yang mengasihi kami. Amin. Hari ini kita tetap bersyukur dengan menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat dilakukan melalui rekening gereja atau men-scan QRIS seperti yang ada tertera pada layar. Jemaat dapat juga memasukkan ke kotak persembahan di depan gereja atau menyimpannya dulu dan memberikannya saat ibadah minggu diadakan kembali di gedung gereja. Nats persembahan terambil dari Mazmur 33 ayat 3. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubin pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan, dengan pasrah dan berserah, kami memasuki tahun 2021. Kami tak tahu apa yang di depan kami, tetapi hanya Tuhanlah yang menjadi batu sandaran kami. Pada saat ini Tuhan, kami ingin mempersembahkan sebagian dari milik kami untuk digunakan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan, mohon Tuhan mau terima apa yang menjadi persembahan kami ini. Bila kami mengalami kesulitan di dalam kami mempersembahkan ini, biarlah Tuhan menambahkan kepada kami semangat untuk pergi ke bank atau pergi ke ATM atau kemanapun kami bisa untuk menyerahkan persembahan ini. Tolong ya Tuhan, berikan kepada kami hati yang pasrah, berserah, dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh persembahan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, saat ini kita bersama-sama akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus yang pertama di tahun 2021. Saudara-saudara yang akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini bersama dengan kami, silahkan mempersiapkan roti dan cawan minuman syukur. Marilah sekarang bersama-sama kita mengikuti rangkaian pelayanan perjamuan kudus ini. Saudara-saudara, pada hari ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus. Kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia.
Sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Ketika mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan bersyukur kepadanya. Bersama-sama kita menaikkan doa Bapa kami. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makan yang secukupnya, ampuni salah seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara-saudara jemaat terkasih dalam Kristus, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tubuh yang dipecahkan menjadi pengampunan dosa bagi dunia ini, bagi kita semua. Cawan minuman syukur, dengan mana kita mengucap syukur, adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Darah yang kudus, yang dicurahkan untuk membasuh segala dosa dunia, dosa-dosa kita. Saudara-saudara, sekarang marilah kita angkat tinggi roti atau hosti atau apapun yang saudara-saudara sediakan sebagai lambang persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Pandanglah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dipecahkan menjadi tebusan sempurna bagi segala dosa dunia, dosa-dosa kita semua. Makanlah. Saudara-saudara, sekarang kita angkat tinggi cawan minuman syukur. Ingatlah, darah kudus telah dicurahkan untuk menjadi tebusan yang sempurna bagi segala dosa dunia ini, dosa-dosa kita. Minumlah.
Marilah sekarang kita bersama-sama mengungkapkan syukur kepada Tuhan didasarkan pada Mazmur pasal yang ke-103 ayat 1 dan ayat yang kedua. Marilah kita mengungkapkannya bersama-sama. Mazmur pasal 103 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Terpujilah Tuhan, diberkatilah kita semua. Amin. Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah suluh dunia. Tiap talentamu pasti ada artinya bila mencerminkan kasihnya. Barang yang kecil pun sungguh ada gunanya, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah suluh dunia. Saudara-saudara, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pergilah menjalani kehidupan dalam damai sejahtera dan kasih sesuai dengan firman-Nya. Sekarang marilah, terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera, kasih setia dan penyertaan turun-temurun dan selama-lamanya. Iman, pengharapan, dan kasih di dalam persekutuan yang kekal, dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dicurahkan menaungi kehidupan saudara-saudara sekalian, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.